Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Tripuspa Asibuan, NPM 2429061030. Di sini saya akan membahas makalah dengan materi ruang lingkup metode kajian objek dan fungsi. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Sebagaimana diketahui, sosiologi mencoba melihat objek-objek kajiannya dengan pandangan deskriptif. Artinya, ia pertama-tama hanya hendak mengetahui dan memahami berbagai hal nyata objek itu, tanpa memberikan penilaian apa-apa tentang baik buruknya. Baik, Baik, sini kita masuk ke pembahasannya. Ruang lingkup sosiologi hukum, yaitu meliputi: satu, bagaimana hukum membentuk pola-pola perilaku. Kedua, bagaimana pola-pola perilaku membentuk hukum. Ketiga, kekuatan apa yang dapat membentuk, menyebarluaskan, atau merusak pola-pola perilaku yudiris. Ruang lingkup sosiologi hukum. Satu, interaksi hukum dan masyarakat. Kedua, norma dan nilai sosial. Ketiga, penerapan dan penegakan hukum. Keempat, perubahan sosial dan hukum. Dan kelima, hukum dan keadilan. Ruang lingkup sosiologi hukum secara spesifik mencakup dua hal, yaitu: satu, dasar-dasar sosial dari hukum, misalnya hukum nasional Indonesia yang dasar sosialnya adalah Pancasila dengan ciri gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan. Kedua, efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya, misalnya undang-undang penanaman modal terhadap gejala ekonomi atau undang-undang pemilu terhadap gejala politik, undang-undang hak cipta terhadap gejala budaya, dan undang-undang pendidikan tinggi terhadap gejala pendidikan dan lainnya. Ruang lingkup sosiologi hukum mencakup beberapa aspek. Berikut beberapa contoh. Satu, hukum dan Pancasila. Kedua, struktur sosial dan hukum. Ketiga, perubahan sosial dan hukum. Keempat, konflik dan hukum. Kelima, hukum dan budaya. Keenam, sistem hukum dan keadilan. Dan terakhir, hukum dan identitas sosial. Baik, masuk ke poin B. Metode kajian sosiologi hukum adalah metode yang menggunakan pendekatan empiris untuk mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya. Dalam metode kajian sosiologi hukum sering dilakukan dalam bentuk metode penelitian. Metode ini sering sekali menggunakan metode empiris yang berangkat dari fakta empirik. Beberapa hal yang diteliti dalam penelitian sosiologi hukum diantaranya, yaitu bagaimana hukum memengaruhi perilaku sosial, yaitu bagaimana kepercayaan masyarakat memengaruhi hukum, dan bagaimana hukum memengaruhi organisasi sosial, dan memengaruhi perkembangan sosial, dan memengaruhi pranata hukum, serta menimbulkan kondisi sosial yang menimbulkan hukum, dan terakhir bagaimana hubungan hukum dengan gejala-gejala sosial. Tujuan metode penelitian dalam sosiologi hukum adalah untuk: satu, mengevaluasi dan mengkaji pengaruh hukum terhadap perilaku sosial. Kedua, mengetahui hubungan hukum dengan gejala.
Ketiga, memahami perkembangan hukum positif di dalam suatu negara. Maaf. Keempat, memahami perkembangan hukum positif di dalam suatu negara dan masyarakat. Kelima, mengetahui efektivitas hukum yang diakui, dianut maupun berlaku dalam masyarakat. Keenam, memetakan dampak maupun konsekuensi yang terjadi akibat penerapan hukum. Dan terakhir, menjelaskan mengapa praktik-praktik hukum tertentu itu timbul balik dalam kehidupan sosial masyarakat. Baik, masuk poin C. Objek sosiologi hukum adalah hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum mempelajari hukum dalam bentuknya, kontrol sosial oleh pemerintah dan perilaku hukum dari warga masyarakat. Beberapa poin penting mengenai objek-objek sosiologi hukum antara lain: satu, interaksi antara hukum dan masyarakat. Kedua, represi dan penegakan hukum. Ketiga, norma sosial dan hukum. Keempat, konflik dan resolusi. Dan kelima, perubahan sosial dan hukum. Objek sosiologi hukum merujuk pada kajian tentang hubungan antara hukum dan masyarakat. Itu dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Berikut adalah beberapa aspek penting dari objek sosiologi hukum. Yang ke satu, hukum sebagai produk sosial. Kedua, fungsi hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur perilaku sosial. Ketiga, perubahan sosial dan hukum. Keempat, penegakan hukum. Kelima, norma sosial. Dan keenam, keberagaman hukum. Ciri-ciri objek sosiologi hukum itu mempelajari hukum dalam bentuknya atau kontrol sosial oleh pemerintah dan mempelajari hubungan antara timbal balik antara hukum dan fenomena sosial lainnya. Lanjut, mempelajari bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Lanjut, mempelajari praktik hukum oleh para penegak hukum maupun masyarakat. Lanjut, mempelajari pola-pola perilaku hukum warga masyarakat. Dan terakhir, mempelajari hubungan timbal balik antara perubahan dalam hukum dan perubahan sosial serta budaya. Contoh-contoh objek kajian sosiologi hukum. Ada interaksi sosial, lembaga sosial, masalah sosial, stratifikasi sosial, kelompok sosial, kekuasaan, dan kebudayaan. Masuk ke poin D. Fungsi sosiologi hukum dan masyarakat. Beberapa fungsi penting dalam masyarakat antara lain yaitu memahami dinamika sosial, yaitu menyediakan analisis kritis dan membangun kesadaran hukum. Fungsi sosiologi hukum dalam pembentukan kebijakan yaitu penelitian empiris dan pengembangan kebijakan berbasis bukti. Tantangan dalam sosiologi hukum memiliki fungsi dan signifikan. Sosiologi hukum juga menghadapi berbagai tantangan. A. Kompleksitas sosial. B. Interaksi antara hukum dan masyarakat. C. Perkembangan teknologi. Baik, di sini kita masuk fungsi sosial hukum. Fungsi sosiologi hukum. 1. Analisis keterkaitan hukum dan masyarakat. Kedua, mengkaji proses sosialisasi hukum. Ketiga, studi tentang perubahan hukum.
Keempat, menganalisis dampak hukum terhadap masyarakat. Kelima, mengidentifikasi ketidakadilan sosial. Keenam, evaluasi sistem hukum. Ketujuh, interdisipliner. Dan kedelapan, pendidikan hukum dan kesadaran hukum. Ruang lingkup sosiologi hukum yang mengkaji hubungan antara hukum dan masyarakat. Ruang lingkupnya itu meliputi interaksi sosial dan hukum. Baru perubahan sosial. Baru institusi hukum. Dan ada juga objek kajian sosiologi hukum berfokus pada norma hukum, yaitu menganalisis bagaimana norma hukum dibentuk, diterapkan, dan diterima oleh masyarakat. Kedua, perilaku manusia itu menyelidiki perilaku individu dan kelompok dalam konteks hukum, termasuk kepatuhan dan pelanggaran hukum. Dan ketiga, konsekuensi sosial itu mengkaji dampak hukum terhadap masyarakat baik secara positif maupun negatif. Fungsi sosiologi hukum mencakup itu ada penyuluhan, penyusunan, analisis, dan evaluasi. Hubungan antara hukum dan masyarakat. Pentingnya memahami hukum dalam konteks sosial. Hukum bukanlah entitas yang terpisah dari masyarakat. Sebaliknya, ia terbentuk dan berkembang melalui dinamika sosial. Oleh karena itu, analisis terhadap hukum harus mempertimbangkan konteks budaya, ekonomi, dan politik yang memengaruhi praktik hukum. Baik, di sini adalah kesimpulan akhir. Secara keseluruhan, sosiologi hukum memiliki peranan penting dalam memahami kompleksitas hubungan antara hukum dan masyarakat. Dengan mempelajari ruang lingkup, objek kajian, dan fungsinya, kita dapat lebih memahami bagaimana hukum dapat digunakan sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial, mengatur perilaku, dan memperkuat struktur sosial. Baik, sekian pembahasan saya tentang membahas ruang lingkup metode dan kajian. Bila ada kata dan pengucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum. Baik, sekian dari prestasi makalah saya. Saya mengakhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.